Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang cukup penting ya, yaitu tentang anjuran bermadhab. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah orang awam seperti kita ini wajib bermadhab? Ya, para ummahat. Ya, wajib nggak kita bermadhab? Hah? Kita wajib nggak bermadhab? Hah? Ummahat ini punya madhab nggak? Ya. Madhabnya gaduh-gaduh kan gitu ya. Jadi pernah nggak ditanya kan gitu ya? Ya, apakah wajibkah kita bermadhab kan gitu? Wajibkah kita bermadhab? Ya, kita ini kan orang awam kan gitu ya. Ya, apakah kita wajib bermadhab? Ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, orang awam tidak wajib bermadhab. Ya, ini yang pertama. Ya, bahwa orang awam dia tidak memiliki madhab. Kenapa? Sebab madhab adalah untuk orang yang mengetahui dalil-dalil. Ya, maka berdasarkan hal ini ia hendaknya meminta fatwa kepada siapa saja yang ia sukai, seperti pengikut Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Ini pendapat yang pertama. Ya, maka orang awam tidak wajib bermadhab. Ya, kenapa? Dia tidak mengetahui dalil-dalil. Ya, kalau ditanya, ya ibu-ibu madhabnya apa? Syafi'i kan gitu ya. Nah, sekarang di setiap madhab sebagaimana yang kita jelaskan ada ya metode pembelajaran sebuah madhab itu. Yang pertama adalah metode taklidiyah, ya mengikuti ya dari madhab-madhab yang ada secara taklidi tanpa kemudian disebutkan dalilnya. Ya, ditanya, ya ibu-ibu madhabnya apa? Oh, alhamdulillah Pak Ustadz, saya madhabnya Syafi'i. Ditanya yang kedua, buku apa saja dari madhab Syafi'i yang ibu-ibu sudah pelajari? Ya, Minhajul Muslim Pak Ustadz kan katanya. Minhajul Muslim karya ya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, madhabnya adalah Hambali. Ya. Nah, sehingga kemudian apa? Ini pendapat yang pertama, orang awam tidak bermadhab. Ya, maka ketika dia tidak bermadhab, maka dia boleh bertanya kepada siapa saja yang ia anggap alim, yang ia anggap bisa, entah madhabnya Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya, maka dia boleh bertanya. Ya, maka madhabnya orang awam adalah ustadznya. Ya, mengikut kepada gurunya, mengikut kepada ustadznya, mengikut kepada kiainya. Ya, mengikut kepada kiainya. Ya, sehingga kemudian apa? Ya, dia bebas bertanya kepada siapa saja. Tidak perlu kemudian tanya-tanya dulu. Ya, oh saya madhabnya Syafi'i Pak Ustadz. Tidak mau saya kalau tidak madhab Syafi'i. Ya, kemudian dia memiliki sebuah masalah ya dan dia ingin bertanya. Ya, ditanya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki problematika seperti ini Ustadz. Bagaimana menurut antum? Ya, bagaimana menurut para ulama-ulama? Ya. Maka kemudian ustadznya menjawab, oh ini seperti hukumnya adalah A, B, C, D dan lain sebagainya. Setelah itu orang yang tadi bertanya, Ustadz ini lulusan dari mana? Alhamdulillah saya lulusan dari Madinah. Ya, madhabnya apa Ustadz? Ya, saya mengikuti ulama-ulama Hambali. Kalau seperti itu mohon maaf Pak Ustadz. Ya, kenapa? Karena saya madhabnya Syafi'i, Ustadz mengikuti madhab Hambali, maka saya tidak menerima jawaban Ustadz. Ya, sehingga kemudian apa? Dia harus bertanya, ini lulusan mana ini? Ustadznya madhabnya seperti apa? Ya, oh dia akan bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Dia akan bertanya kepada Buya Yahya, ya, yang kemudian bermadhab Syafi'iyah, yang bermadhab Syafi'iyah. Nah, ini kan menyulitkan, ya, ini menyulitkan bagi orang awam. Maka pendapat yang pertama, ya orang awam tidak bermadhab. Ya, kenapa? Ya, karena dia juga nggak tahu madhab itu apa kan gitu ya. Ya, kenapa kok sholatnya seperti ini, wudunya seperti ini? Ya, dulu yang diajarkan sama ustadz-ustadznya, sama kiainya seperti itu. Ya. Dan dia juga nggak tahu kalau ini madhab Syafi'i misalnya, kalau yang dilakukan madhab Hambali misalnya. Maka pendapat yang pertama, ya orang awam tidak bermadhab dan tidak wajib bermadhab. Pendapat yang kedua, orang awam wajib untuk bermadhab. Nah, ketika dia bermadhab, maka dia harus mengambil azimat dan rukhsah. Ya, jadi azimat itu adalah apa? Perkara-perkara yang berat dalam madhab tersebut. Ya, perkara-perkara yang berat dalam madhab tersebut. Kalau rukhsah itu adalah keringanan-keringanan yang ada. Ya. Ya, sehingga kemudian apa?
Ya pendapat kedua ini menyatakan kalau orang itu nanti tidak bermadhab nanti bisa kacau. Kenapa? Dia akan mengambil dari madhab-madhab yang ada yang ringan-ringan saja, yang rukhsah-rukhsah saja. Ya, menurut madhab Syafi'i, wah ini pendapatnya yang berat kan gitu. Ya sudahlah, kita ngambil madhab Hanafi saja yang ringan kan gitu ya. Ya, kalau di Hanafi menemukan sesuatu yang berat, kita ambil Hambali sajalah misalnya yang ringan. Ya, nah ini maka kemudian apa ini bisa talfik fil madhab. Ya bisa kacau. Ya, ada laki perempuan mau menikah. Ya ketika mau menikah, ya ternyata melamar sang perempuan. Ya, assalamualaikum Pak, ya kedatangan saya ke sini untuk melamar putri Bapak. Ya, dengan senang hati nak, kami menolak mentah-mentah lamaran Anda, kan gitu ya. Ya akhirnya karena saking cintanya, ya kemudian apa? Ya sudah pasti, ya ini nanti ya ketika menikah dia tidak akan mendapatkan wali. Ya kenapa? Karena orang tuanya tidak setuju. Ya padahal ya di madhab Syafi'i, ya di madhab Syafi'iyah, ya wali nikah ya termasuk rukun. Ya rukun dalam nikah. Ya la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Akan tapi di sana juga ada pendapat ya Imam Abu Hanifah bahwasanya wali dalam pernikahan itu bukan rukun. Ya, wali dalam pernikahan itu bukan rukun. Jadi sah saja ya menikah tanpa wali. Ya, maka kemudian apa? Si Paijo ini mengajak kabur si Painem ini tadi. 6 karena kita sudah tidak mendapatkan restu dari orang tuamu sudah, ya kita akan kabur saja, lari nanti di tengah jalan kita menikah. Loh, nanti walinya bagaimana Mas Paijo? Sudah kita pakai madhab Hanafi, tidak perlu wali-wali. Nanti kamu ngomong saja, ya saya nikahkan diriku sendiri untukmu kan gitu ya. Ya, tidak perlu pakai wali, maka sah kan gitu ya. Nah ini maka kemudian apa? Ini pendapat yang kedua ini ya mengatakan bahwasannya apa repot kalau orang kemudian apa tidak bermadhab, dia akan mencari ya keringanan-keringanan dalam madhab tersebut. Ya, maka pendapat yang kedua ya orang awam dia wajib untuk bermadhab, mengikuti. Kalau sudah Syafi'i ya sudah Syafi'i. Ya, kalau Syafi'i ya sudah Syafi'i. Ya, tidak boleh kemudian apa berganti-ganti ya dengan madhab yang lain. Ya. Ya, maka kemudian ada juga yang kemudian mengatakan tetap dia harus bermadhab dan mengikuti ya madhab yang ada, ya sehingga kemudian apa? Kalau menemukan banyak masalah maka kemudian tetap dia berusaha mengikuti madhab Syafi'iyah, mengikuti madhab yang ia ikuti. Walaupun nanti ya ditemukan problematika yang kemudian apa? Mungkin ya dia harus keluar dari madhab tersebut. Akan tapi kalau bukan karena hawa nafsu maka kemudian diperbolehkan. Terutama ada orang alim hari ini, ya, yang kebanyakan para asatid di tempat kita ya derajatnya seperti ini. Dia bisa membaca lah gitu ya, bisa membaca Arab gundul kan gitu ya. Dia bisa sedikit untuk memilih. Ya, oh pokoknya saya madhabnya Syafi'i. Akan tapi kemudian apa? Dalam masalah ini saya tidak cocok nih kan gitu ya. Dalam masalah ini saya tidak cocok nih. Saya ingin mengambil pendapat yang Hambali misalnya. Ya maka silahkan saja, tafadhol kan gitu ya. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Nawawi menyebutkan ya hendaknya ketika seorang mau memilih madhab maka kemudian apa? Dia memilih madhab yang paling kuat. Ya, dia memilih madhab yang paling kuat di antara madhab-madhab yang ada. Ya, dan kalau kita baca di sini tadi, ya Imam Nawawi memilih madhab apa? Memilih madhab Syafi'i. Kenapa? Karena kemudian apa? Madhab Syafi'i ini ya dirasa merupakan madhab yang kuat. Ya, sebelum Syafi'i ada ulama siapa namanya Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Ya ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik ini termasuk para tabi'in. Ya, yang kemudian apa? Ya melihat ya apa namanya banyak mendengar ya kondisi para sahabat. Banyak mendengar kondisi para sahabat. Ada Imam Abu Hanifah, ya kemudian ada Imam Malik, ya kemudian apa? Syafi'i datang, ya dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini. Syafi'i datang, ya Syafi'i ini berasal dari Gaza,
ya, yang ada di Palestina yang hari ini sedang digempur ya oleh pasukan Zionis Israel, ya, dan makam ibunya, makam keluarganya ya ada di Gaza, ya, di Palestina. Ya, kemudian apa? Imam Syafi'i ini belajar dengan Imam Malik di Madinah. Ya, belajar dengan Imam Malik di Madinah. Dan Imam Syafi'i ini termasuk imam yang kemudian apa? Ya, suka dengan kezuhudan. Yang tadinya nggak seneng sama orang kaya. Ya, ini orang kaya, duit banyak, duit ini nggak zuhud. Ya, tapi Imam Malik ini adalah apa? Orang yang kaya juga. Ya, maka kemudian apa? Imam Syafi'i ini belajar ya dengan Imam Malik sampai khatam, sampai selesai. Selesai belajar dengan Imam Malik, maka kemudian Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, ya sesungguhnya apa sudah selesai nih. Kau mentelaah ya ilmu dariku, ya sesungguhnya ada orang yang ilmu levelnya sama dengan saya. Namanya Imam Abu Hanifah, namun hari ini beliau sudah meninggal dunia. Ya, beliau sudah meninggal dunia. Tapi Imam Abu Hanifah memiliki 2 murid, ya, yang disebut dengan Sohibai Abu Hanifah. Sohibai Abi Hanifah. Yang pertama adalah Imam Hasan Asy-Syaibani yang ada di Irak, dan yang kedua adalah Abu Yusuf. Ya, punya 2 murid, ya, Imam Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Maka diantar ini, ya, dalam riwayat itu Imam Syafi'i ya disewakan kendaraan, entah unta atau kuda, kemudian diberikan perbekalan, ya, setelah itu kemudian apa dikirim ya kepada Imam Hasan Asy-Syaibani. Dikirim kepada Imam Hasan Asy-Syaibani, belajar dengan Imam Hasan Asy-Syaibani. Berarti Imam Syafi'i belajar madhab apa? Belajar madhab apa? Sama Imam Hasan Asy-Syaibani belajar madhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Hasan Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Mentelaah ini Imam Syafi'i ya apa namanya madhab Hanafi. Ditelaah, ya. Setelah ditelaah, khatam telaahnya, maka kemudian apa? Imam Syafi'i memiliki perbandingan. Loh, menurut ya guru saya Malik, pendapat ini seperti ini. Ya, dan Ahlul Madinah itu terkenal dengan apa? Ahlul hadis. Ya, kenapa? Karena di sana banyak hadis-hadis. Ya, orang Irak ya, ini terkenal dengan Ahlul Ra'yi. Kenapa? Ya, kadang-kadang mereka tidak sampai kepadanya hadis, sehingga mereka harus berijtihad menggunakan akalnya, ya, berijtihad menggunakan akalnya. Ahlul Ra'yi, ya, ahli Ra'yi itu adalah mantik usul fikih, gitu ya, usul fikih. Oh, ini nggak ada ini, bagaimana ini? Ya, nggak dengar ini hadisnya seperti ini, maka kemudian mereka berijtihad. Ya, sehingga kemudian apa? Madrasatul Ra'yi ini, ya, itu adalah apa? Kemudian apa? Lahir di situ para ulama-ulama yang kemudian apa? Ya, mampu untuk menyimpulkan sebuah hukum. Ya. Dan hari ini kan kita banyak menggunakan Madrasatul Ra'yi ini kan gitu ya. Karena apa? Karena kita ditemukan dengan problematika masalah kontemporer kan gitu ya. Yang kemudian nggak ada nasnya secara langsung baik di Quran maupun di As-Sunnah. Ya, sehingga kemudian apa? Imam Syafi'i belajar membandingkan, oh menurut Imam Malik seperti ini, menurut madhab Hanafi ternyata seperti ini. Dibandingkan kemudian diteliti oleh Imam Nawawi. Ya, dibandingkan diteliti, kemudian oh ini ternyata yang lebih kuat adalah pendapat Malik. Ya, oh dalam masalah ini yang lebih kuat adalah pendapat Hanafi. Sehingga kemudian apa? Ya madhab Syafi'i itu, ya madhab Syafi'i itu apa? Imam Syafi'i itu menguasai madhab Maliki, Imam Syafi'i juga menguasai madhab Hanafi. Dibandingkan keduanya, diambil yang rojih menurut Imam Syafi'i, sehingga kemudian menjadi madhab Syafi'i. Ya, maka kemudian apa? Ya, kemudian tidak didapati sesudahnya orang yang mampu menyamainya dalam hal tersebut. Ya, sehingga kemudian apa? Ini analisisnya tajam ini. Dan tidak ada lagi ini orang yang sehebat Syafi'i ini, sehingga madhabnya menjadi madhab yang paling layak diikuti menurut Imam Nawawi. Ya, kenapa kok kemudian apa madhab Syafi'i itu menjadi madhab yang paling layak diikuti? Karena Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, belajar madhab Hanafi, kemudian dianalisis keduanya, diambil pendapat yang kuat.
ya, diambil pendapat yang kuat, sehingga madhabnya menjadi madhab yang paling layak diikuti. Hal ini di samping sifat objektif yang dan bersih dari celaan pada dirinya yang nyata dan jelas, begitu juga sudah terpercaya keilmuan, kewaraan Imam Syafi'i ini. Jika hal ini diperhatikan dengan seksama oleh orang awam, maka hal itu akan membawa mereka untuk memilih madhab Syafi'i dan menjadikannya pegangan, ya, dan menjadikannya pegangan. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Imam Syafi'i memiliki murid yang bernama siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kemudian ada madhab Hambali. Ya, sehingga kemudian apa? Orang-orang yang berpegang kepada madhab Syafi'i, mereka membanggakan madhab mereka. Ya. Ya. Kenapa? Karena Syafi'i mentelaah madhab Maliki, mentelaah madhab Hanafi. Ya. Nah, sehingga kemudian jangan sampai ya kemudian kita mudah menyalahkan madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i itu aneh kan gitu ya. Masa kalau niat itu ya waktu niat ketika membasuh muka, ya. Jangan sampai kemudian kita gampang menyalahkan. Ya, kalau wudhu pertama kali yang dibasuh apa? Tangan kan gitu ya. Tangan sampai siku 3 kali. Ya, habis itu kumur kan ya, tangan kemudian kumur. Ya, setelah kumur baru muka, ya, setelah kumur baru muka. Niat di dalam madhab Syafi'iyah yaitu apa? Ketika membasuh muka, bukan ketika membasuh tangan, ya. Akan tapi apa? Diwajibkan niat ketika membasuh muka. Ada orang yang tidak mentelaah madhab Syafi'i ini, ya, kemudian langsung menyalahkan kan lucu, ini salah ini katanya kan gitu ya. Ini buku ini salah. Tadi tidak semua buku harus diikuti, padahal itu madhab Syafi'iyah. Ya, dan orang ini mengatakan apa? Loh, ini coba wong niat kan harusnya ketika membasuh tangan. Loh, ketika membasuh tangan itu ketika kumur, nah itu niatnya di mana? Padahal wudhu kan ketika membasuh tangan. Padahal dalam madhab Syafi'iyah, kenapa kok niat itu ketika membasuh muka? Karena membasuh muka itu merupakan apa? Anggota wajib pertama yang harus dibasuh dalam wudhu. Artinya membasuh tangan ini nanti, ya, ketika membasuh tangan sampai apa namanya? Ya, sampai telapak tangan, ya ini nanti kemudian apa? Nanti juga akan dibasuh lagi ketika membasuh tangan sampai siku, ya. Sehingga kemudian apa? Ya disebutkan dalam madhab Syafi'i, ya wajibnya untuk ya menghadirkan niat ketika membasuh muka. Ya, dan ini dituliskan ya dalam ya buku-buku ya tuntunan sholat terdahulu. Ya, kenapa? Karena ulama-ulama dahulu itu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti madhab Syafi'iyah. Ya, ini sudah dibuat, ini orang datang baru nggak membahas madhab Syafi'iyah ini, tahu-tahu kemudian menyalahkan. Wah, ini salah, nggak bener kan gitu ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap pendapat dari Syafi'iyah itu pasti ada hujahnya. Ya, pasti ada hujahnya. Ya, di dalam madhab Syafi'iyah disebutkan ya apa namanya terkait dengan melafalkan niat. Ya. Disebutkan an-niyah mahalluhal qalbu, semua sepakat. Niat tempatnya di dalam hati itu semuanya sepakat. Ya, cuman melafadzkan niat berbeda-beda. Dalam madhab Syafi'iyah disebutkan wa talafut biha sunnatun. Dan melafadzkan niat merupakan sunnah. Ya, kenapa? Karena niat dalam sholat itu ya harus terpenuhi beberapa hal. Kalau kita mau sholat, maka dalam madhab Syafi'iyah dan Hambaliyah dan madhab-madhab yang lain ini, ya harus meniatkan apa? Yang pertama harus meniatkan sholatnya. Harus meniatkan sholatnya. Ini sholat apa? Aku berniat sholat maghrib, ta'yin itu harus ada. Kemudian yang kedua harus meniatkan fardnya, kewajibannya. Ya, harus meniatkan kewajibannya. Contoh kalau kita mau sholat seperti ini, aku sholat apa namanya harus ada takyinnya. Ya, aku berniat melaksanakan sholat maghrib yang wajib. Ya, maka harus ada takyin, harus ada fardiyah. Ya, fardiyah itu adalah kita harus mengakui kewajibannya. Aku berniat sholat isya yang wajib. Aku berniat sholat maghrib yang wajib. Ya, maka harus ada takyin dan fardiyah ini. Ya, baik kita lafadzkan maupun tidak, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, baik kita lafadzkan maupun tidak. Sehingga kemudian apa, dalam madhab Syafi'iyah ya mengucapkan niat ya usolli sholatal maghribi ya salasah rakaataini ya, kemudian mustaqbilal kiblati ya fardhon lillahi ta'ala, kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa, dilafatkan niatnya tersebut. Nah, kenapa? Ya, supaya kemudian dan melafatkan niat dalam madhab Syafi'iyah hukumnya sunnah mustahab. Kenapa kok sunnah? Karena kemudian apa, melafalkan niat itu dapat menguatkan hati. Ya, melafalkan niat dapat menguatkan hati. Ya, orang mau sholat ya kemudian melafalkan niat ya Allahu Akbar, ya, ada yang mengatakan bersamaan ini Allahu Akbar, ada yang mengatakan dalam madhab Syafi'iyah ya juga nggak harus berbarengan, niat dulu baru kemudian baru takbiratul ihram ya, kemudian dilafatkan supaya kemudian apa, hatinya nambah mantap. Aku berniat sholat maghrib ya 3 rakaat ya yang wajib ya, sehingga kemudian apa, lebih memantapkan. Ya, mana dalilnya Pak Ustadz? Nggak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah saja. Dalil itu ada Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Maka ulama-ulama Syafi'iyah itu kemudian apa, menggunakan dalil qiyas. Ya, menggunakan dalil qiyas. Ya, contohnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya mau berpuasa, ya itu melafalkan niatnya. Suatu hari baginda Muhammad SAW masuk ke rumah, ya. Setelah itu bertanya sama ibunda Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan apa hari ini ya Rasulullah? Tidak ada makanan apa-apa hari ini ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, inni idan soim. Ini idan soimun. Kalau seperti itu, aku berniat puasa. Rasul mengucapkan niatnya atau tidak? Mengucapkan niatnya atau tidak? Mengucapkan niatnya. Ketika Rasul mau umrah, mau haji, ya maka kemudian apa? Nah, kalau kita mau haji umrah itu melafalkan niat nggak? Nah, kalau sampai ke mikot kemudian apa? Ya kemudian kita ya disunahkan untuk melafalkan niat labbaika Allahumma hajja wal umrah, ya, atau labbaika Allahumma umrah, kan gitu ya. Ya itu kemudian apa? Kenapa? Rasul juga mengucapkan ketika itu. Ya, jadi apa? Nah, haji umrah itu rukun Islam atau bukan? Rukun Islam atau bukan? Rukun Islam. Salat rukun Islam atau bukan? Rukun Islam. Maka kemudian apa? Kalau di haji kemudian apa? Ya boleh diucapkan, kenapa dalam salat tidak? Padahal sama-sama rukun Islam. Ya. Bahkan ketika kita membayar zakat itu dalam madhab Syafi'iyah itu dilafalkan. Ya, ada ijab kabulnya itu kan ada. Ada masjid-masjid yang kemudian masih mempraktekkan ini, kan gitu, pakai ijab kabul, ya, sehingga kemudian apa, ya menggunakan ijab kabul ketika dia mau membayar zakat, ya, maka kemudian apa ini, ya, dalil yang pertama Rasul SAW ketika mau puasa mengucapkan ini idan soim, ya, ketika mau haji dan umrah, ya, kemudian apa, nawaitul hajja wal umrata, kemudian apa, diucapkan, maka kemudian apa, ya kiasnya seperti itu. Ya, sehingga yang ketiga selanjutnya itu memudahkan, memantapkan hati kita. Sehingga dalam madhab Syafi'iyah ya dinyatakan wa talafut biha sunnatun, melafalkan niat ya usolli, ya itu hukumnya adalah sunnah, ya. Mau puasa juga disunahkan melafalkan niat. Nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, kan gitu ya. Kenapa wa talafut biha sunnatun? Ya, ini dalam madhab Syafi'iyah. Ya, namun dalam madhab Hambali, ya diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin yang mengatakan an-niyah mahalluhal qalbu, niat tempatnya di dalam hati, wa talafut biha bid'atun, dan mengucapkannya hukumnya adalah bid'ah. Nah, kenapa kok kemudian bid'ah? Tidak ada. Rasulullah sholat nggak pernah kemudian mengucapkan usolli, ya, kemudian apa? Nah, kemudian madhab Hambali ini kemudian tidak menggunakan kias tadi itu dalilnya, ya. Rasul tidak pernah mengucapkan usolli. Ya, kemudian yang kedua apa? Ya,
mengucapkan niat itu malah membuyarkan hati. Kadang-kadang orang mengucapkan niat akan tetapi kemudian hatinya kemana-mana. Ya cuman baca usolli saja akan tetapi hatinya ya melayang-layang kan gitu ya. Ya yang diucapkan usolli akan tapi pikirannya di pasar. Ya, yang diucapkan usolli tapi kemudian apa pikirannya di pasar sehingga kemudian apa mengucapkan melafadzkan niat itu tidak memperkuat niat di dalam hati. Ya maka kemudian apa ya madhab Hambali ini ya termasuk di dalamnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan wa talafut biha bid'atun, melafadzkannya adalah bid'ah. Ya, melafadzkannya adalah bid'ah. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa silahkan monggo mau milih yang mana ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya akan tapi yang menjadi titik tekan jangan sampai kemudian kita membid'ahkan, jangan sampai kemudian kita mudah menyalahkan yang lain. Ya, kenapa? Karena memiliki dalil, ya memiliki sama-sama memiliki dalil yang kuat. Ya, yang salah itu ya adalah apa? Ya, orang yang kemudian apa tidak meniatkan di dalam hati. Mengaku madhabnya Syafi'i, sudah mau sholat usolli kan gitu ya. Mau puasa nawaitu sama ghadian adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, tapi pikirannya melayang-melayang ya. Ya apa namanya di Chandra, di PB Swalayan, di Transmart dan kemana-mana hatinya kosong. Maka kemudian apa? Sah nggak niatnya itu? Sah nggak niatnya Umi? Nggak sah niatnya. Kenapa? Karena kemudian apa semua sepakat ya bahwasannya niat di dalam hati. Wong itu nggak ada niatnya kok, walaupun dia ngomong tapi di dalam hatinya nggak ada niat, maka tidak sah. Maka nggak benar juga yang seperti ini. Atau yang kemudian apa? Mengatakan apa? Oh niat itu kalau dilafatkan bid'ah. Ya tapi ketika sholat kemudian apa? Uncul Allahu Akbar, nggak niat sama sekali. Ya. Maka kemudian apa itu juga tidak sah. Maka dalam hal ini ya sudahlah. Ya semua ulama sepakat niat berada di dalam hati. Ya Syafi'iyah mengatakan wa talafut biha sunnatun, ya Hambaliyah mengatakan wa talafut biha bid'atun, melafatkannya adalah bid'ah. Nah, lalu bagaimana kita memilih? Ya, jangan wah ini Syafi'iyah ini lemah, ini bid'ah ini. Nah, ini jangan. Ya, kenapa? Karena kemudian apa? Ya ulama-ulama Syafi'iyah ini juga mereka apa? Mengkaji. Ya, dalilnya apa tadi itu tadi? Qiyas itu tadi. Rasul mau puasa ngomong ini apa namanya? Ini idan shaim, ya. Ketika Rasul mau haji, nawaitul hajja wal umrata, itu dilafatkan. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua, maka apa? Orang awam dia wajib bermadhab. Ya. Kalau Ustadz bagaimana? Ya, kalau saya mengatakan apa? Ya kalau awam banget, ya kalau awam banget, ya dan di situ tidak tahu ini ya Ustadznya madhabnya apa, maka apa namanya yang lebih mudah adalah pendapat yang pertama. Ya kenapa? Dia orang tinggal di lingkungan Nahdlatul Ulama misalnya, ulama para asatid kiai di Nahdlatul Ulama madhabnya Syafi'iyah, ya sudah bertanya saja, ngikut tanya sama ustadz-ustadz yang ada di situ. Ya, orang tinggal di hidup kalangan Muhammadiyah. Ya, orang-orang Muhammadiyah madhabnya apa? Madhabnya apa? Madhabnya tarjih Muhammadiyah. Ya, nggak bermadhab Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu tidak bermadhab. Yang pakai madhab tarjih. Ya, mana Syafi'i, Hambali kan gitu ya. Yang ada kemudian apa disimpulkan menurut tarjih Muhammadiyah seperti ini. Maka bertanyalah kepada ya ulama-ulama Muhammadiyah dengan tarjihnya itu. Ya. Nah, kalau kemudian apa orang hidup ini tetangganya ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Ulama kan gitu ya. Wah, ini bagaimana Ustaz? Ya sudah tanya saja ya. Yang penting ini Ustaz paham ilmu agama, tanya. Ya. Nah, itu. Kalau orang sudah tahu sedikit, ya bisa mentelaah ya apa namanya? Bisa mentelaah ya kitab gundul misalnya. Maka hendaknya ya memilih madhab yang ia pilih. Kalau saya sendiri memilih madhab Syafi'i. Ya kenapa? Karena hujah-hujah yang ada. Karena 4 tahun saya juga belajar madhab Syafi'i. Ya di Yaman kita belajar madhab Syafi'i. Apakah kemudian saya mengatakan saya madhabnya Syafi'i? Tidak juga. Saya orang awam. Ya cuman banyak mengkaji nih kitab-kitab Syafi'iyah. Sehingga kemudian apa? Ya saya banyak mengikuti ya pendapat-pendapat Syafi'iyah. Ada juga yang kemudian amalan-amalan yang saya mengikuti madhab Hambaliyah.
Ya, kenapa dulu saya belajarnya dengan para asatid yang madhabnya Hambali. Ya, jadi dalam masalah tertentu, ya maka kemudian apa? Oh, kita bisa melihat, oh ini sebagian banyak kita mengikuti madhab Syafi'iyah misalnya, kan katanya. Akan tapi kita telaah kok ada pendapat Hambali ini kayaknya kuat, bagus, ya. Ya, kemudian apa? Kita mengikuti madhab tersebut, ya tidak mengapa. Yang penting jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, ya. Maka ini nanti adab yang keempat akan dijelaskan, adab menyikapi fatwa yang berbeda itu, ya. Jangan sampai kemudian apa, kita ini mengaku nggak punya madhab tapi kemudian milih yang enak-enak, kan gitu ya. Pak Ustadz, ya saya mau usaha seperti ini Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya contohnya, ya ada fikih kontemporer itu kopi luwak misalnya, ya, kopi luwak, tahu kopi luwak ya Umi ya. Jadi kopi luwak itu dari, ya, kotoran luwak itu dimakan dulu kopinya, karena luwak itu kemudian makan kopi-kopi yang bagus, kan gitu ya, yang sudah matang dimakan, kemudian apa, ya keluar, ya kotorannya, nah diambil dibuat kopi. Ini orang mau bisnis kopi luwak ini, ya ini misalnya saja, wah ini kopi luwak nih, masya Allah ini bisnisnya menguntungkan ini, kan gitu ya, ini menguntungkan, masya Allah, ya sehingga kemudian apa, wah hukumnya apa ya ini, tapi ini kotoran luwak ini, ya saya mau tanyalah sama Ustadz Fulan, ini orangnya madhabnya Syafi'i, Ustadz hukum kopi luwak apa? Haram, hukumnya itu najis. Saya mau nyari yang membolehkan, ada nggak sih, kan gitu ya. Ya madhab Hanafi bagaimana? Oh enggak boleh. Oh madhab Hanafi boleh, ya. Madhab Maliki, oh boleh, ya sudahlah saya mau mengambil yang boleh saja. Nah ini yang kemudian apa, tidak boleh, nanti akan ada adab-adabnya, ya ketika kita menyikapi fatwa yang berbeda. Ya taib. Yang keempat,